Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya. Tetapi jika tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus bekerja sangat istimewa dalam diri para murid, bekerja dalam diri gereja. Roh Kuduslah yang memberi keputusan kepada para murid bahwa Matias adalah sebagai pengganti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Roh Kuduslah yang mempersatukan para murid dari berbagai macam bahasa dan bangsa menjadi satu saudara. Roh Kuduslah yang membuat para murid mampu berdoa ketika menghadapi kesulitan, seakan semuanya tidak mungkin, terutama ketika menghadapi penderitaan, ketika mereka harus mewartakan iman akan kebangkitan. Roh Kuduslah yang menguatkan mereka. Dan dewasa ini Roh Kudus juga bekerja dengan sangat istimewa dalam diri gereja, dalam diri kita masing-masing. Yang menjadi persoalan seringkali kita itu mengatur Roh Kudus sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita. Kita harus lahir kembali seperti yang diharapkan Yesus, sebagai manusia baru, sebagai manusia Paskah yang tidak mengatur-ngatur Tuhan, yang tidak mengatur Roh Kudus. Kita hanya perlu keterbukaan hati. Biarlah Roh Kudus bekerja secara istimewa dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi manusia baru, dilahirkan kembali, supaya kita memiliki kerajaan Allah. Manusia Paskah adalah manusia yang mengimani Kristus hidup, Kristus bangkit, dan terbuka kepada Roh Kudus. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.